Di sana benar-benar tidak ada rasa was-was, takut, khawatir. Makanya dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan resah, sedih, tidak ada. Walaupun seberat apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, takdir kita, kalau kita kembali ke sana, itu semuanya terkatalisasi, ternetral. Kalau ditanyakan berapa lama saya mengikuti majelis sufi, kira-kira hampir 16 tahun. Tidak terasa saya ternyata bergelut di dunia sufi itu sudah cukup lama. Lantas, apa yang saya peroleh di situ? Kita semuanya harus sadar bahwa semua manusia itu dalam hukum kehidupan yang sama. Ada suka dan duka. Ada bahagia, ada menderita. Kita sama-sama berpijak di dua sisi. Yang saya rasakan betul-betul membekas di dalam hati saya adalah ketika saya berpegang teguh pada tauhid saya, minimal saya itu punya tempat istirahat. Istirahat terbaik adalah kembali kepada Tuhan. Maksudnya kembali kepada Tuhan itu adalah mengembalikan kesadaran cipta, rasa, dan karsa kita. Zahir batin kita kepada Sang Pemilik semua itu. Itu Tuhan kita. Saya memegang betul ajaran tasawuf ini karena saya merasa ada pencerahan di situ. Kita sadar hidup itu banyak sekali kemelekatan dan keterikatan. Ketemu keluarga, kita terikat dan melekat dengan keluarga. Ada satu ikatan khusus. Dan itu ada suka dukanya. Ada capeknya juga. Berhubungan dengan pekerjaan. Ada kemelekatan juga. Ada keterikatan juga. Dan itu pun suka dukanya, kelelahannya ada. Berhubungan dengan teman, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan masyarakat, dan satu hal, berhubungan dengan nasib. Itu pun ada keterikatan dan kemelekatan tertentu. Keterikatan dan kemelekatan itulah yang menjadi satu bibit jiwa kita bisa capek. Capek itu macam-macam. Terlalu senang juga capek. Terlalu sedih juga capek. Bahagia itu juga ada capeknya. Ya bukan bahagianya yang capek, tapi cara menyatakan kebahagiaan itulah yang kadang kita capek. Apalagi yang namanya penderitaan. Capeknya luar biasa. Makanya, kemana kita ini akan istirahat dari semua itu? Otomatis. Kembalikan jiwa kita pada Tuhan kita. Sang pencipta, sang pengatur, dan sang pemilik jiwa kita. Begitu nikmatnya ketika kita menyambungkan cipta kita kepada rasa kita. Kemudian menembus rasa. Kemudian rasa itu kita sambungkan dengan Tuhan. Allah. Ilahi Rabbi. Masya Allah.
ketika kita mengucapkan zikir, dan benar-benar saat zikir itu kita melepaskan keterikatan-keterikatan yang lain, luar biasa nikmatnya. Berhubungan dengan waktu yang begitu lama di majelis sufi ini, saya merasa dengan banyaknya pengalaman-pengalaman saya untuk selalu ingin kembali dan beristirahat kepada Tuhan, itu saya menemukan banyak cara, menemukan banyak pengalaman, dan akhirnya agak dipermudah oleh Allah untuk kita kembali kepadanya. Coba kalau hidup kita hanya ngurusin keterikatan dan kemelekatan yang bersifat duniawiyah, capek kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu luar biasa acaranya. Habis sholat 5 waktu, kita menyambungkan jiwa kita kepada Allah. Sholat malam, kita menyambungkan jiwa kita kepada Allah. Sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang lain, itu adalah kesempatan kita untuk istirahat dari kemelekatan dan keterikatan yang bersifat kemakhlukan. Kita pulang kepada Allah. Orang yang mengembalikan jiwanya kepada Allah itulah yang disebut kaum-kaum tawabin. Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai mereka. Jadi hukum kausalitas dalam artian walaupun saya sudah lama di dunia tasawuf ini sama aja dengan jenengan. Walaupun saya sudah lama di dunia sufi, kalau saya lupa mengembalikan jiwa saya kepada Allah, ya keterikatan itu akan mengubur kita. Tapi kalau saya tetap istiqomah mengembalikan jiwa saya kepada Allah, luar biasa. Apa yang kita dapat ketika kita menyambungkan jiwa kita kepada Allah? Masya Allah. 1, ketenangan. 2, ketenteraman. 3, kedamaian. 4, Masya Allah, tidak bisa saya ungkapkan. Dan itu memang ada prosesnya. Pada awalnya itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, dianggap sebagai sebuah tugas. Waktu demi waktu berganti, akhirnya itu menjadi satu kebutuhan. Kenapa saya di tarekat? Kenapa saya di tasawuf? Karena saya butuh itu. Nah ini, orang-orang yang masih awal biasanya pikir dianggap sebagai kewajiban atau tugas. Seperti saya dulu juga kayak gitu. Tapi sekarang Masya Allah, itu kebutuhan. Jiwa kita ini butuh dimurnikan dari keterikatan-keterikatan yang melelahkan atau ada potensi lelah. Beristirahat dari hal-hal yang berpotensi memunculkan suka duka, duka lara, sukacita, bahagia, menderita. Kita benar-benar melepaskan itu semuanya dan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Dan di sana benar-benar tidak ada rasa was-was, takut, khawatir. Makanya dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan resah, sedih, tidak ada. Walaupun seberat apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, takdir kita, kalau kita kembali ke sana, itu semuanya terkatalisasi, ternetralkan dengan ketika kita menyambungkan jiwa kita kepada Allah. Nah, kesimpulannya adalah yang saya temukan selama hampir 16 tahun di dunia sufi itu,
saya benar-benar mulai muncul rasa cinta untuk menyambungkan jiwa saya kepada Allah. Dan itu benar-benar sebuah kebutuhan. Kita butuh Allah. Benar-benar ketika kita jauh dan lepas dari Allah, itu bukan hal yang baik. Itu hal yang buruk. Cuman itu saja. Masalah keistimewaan, kehebatan. Apa sih hebatnya seorang Rafiq? Keistimewaannya kayak apa sih bagi seorang Rafiq? Nggak ada. Itu semuanya adalah milik Allah. Kita manusia itu hanya dipinjami. Yaitu, jadi jangan berpikir masuk dunia tasawuf itu akan seperti yang ada di film-film itu. Bukan itu. Yang kita cari adalah bagaimana ketika jiwa kita tersambung dengan Tuhan kita. Masya Allah, itu adalah jannah, kebun kenikmatan tersendiri.